Kalau kamu pengen hidup kamu berubah, maka kamu harus stop jadi orang yang lemah. Kamu harus kuat. Di sini saya akan kasih 5 nasehat ya yang biasanya diomongin sama orang tua, tapi kita anggap angin lalu. Tapi sebenarnya itu nasehat yang penting banget. Yang pertama adalah jangan mengeluh. Gak akan ada orang yang menolong kamu. Yang mengeluh itu nggak ada gunanya. Itu cuma capek-capekin kamu punya energi aja. Dari kamunya secara pribadi, mengeluh itu tidak akan memberikan solusi terhadap problem yang lagi kamu hadapi. Mau kamu ngeluh, nangis, segala macam, nggak akan ada yang berubah. Malah kamu tambah berlarut-larut. Dan orang nggak ada yang peduli sama kamu. Ya kita tahu bahwa kebanyakan orang mau orang lain maju, tapi tidak lebih maju dari dirinya dia. Coba kamu perhatikan orang-orang sekitar kamu atau mungkin diri kamu sendiri. Secara mindset itu kebanyakan orang seperti itu. Makanya ada sebutan crab mentality ya. Jadi kalau misalnya kepiting kita taruh di dalam satu baskom, ada yang mau keluar, itu ada yang nyapit, ditarik lagi ke dalam. Orang lain itu nggak berharap kamu lebih maju dari dia. Jadi kamu mengeluh itu nggak ada gunanya. Dan lagi mengeluh ini akan membentuk kamu punya first impression di orang yang baru kamu temuin. Jadi kalau ada orang yang baru kenal sama kamu, dan kamu hobinya adalah ngeluh, tiap kali ketemu ngeluh, 2 kali, 3 kali, itu akan memperburuk rezekinya kamu. Kenapa? Orang itu akan punya image bahwa oke, si ini nih orangnya suka ngeluh nih, si ini orangnya negatif. Ketika dia ada peluang, oke kita mau mulai bisnis restoran nih, ajak si ini yuk, oh jangan dia orangnya tuh begini. Karena kamu ngeluh, pintunya kamu tuh jadi ketutup. Ini ada satu teori ya, ini menarik ya, namanya learned helplessness dari Martin Seligman. Jadi ini menerangkan bahwa kalau misalnya kita berlarut-larut mengeluh, ya di dalam diri kita, kita merasa bahwa kita nggak bisa keluar dari problem yang kita hadapi. Lama-lama kita akan merasa memang seperti itu. Analoginya itu seperti misalnya ada gajah nih, gajah sirkus ya. Dari kecil, badannya kan masih kecil, tapi kakinya udah dirantai nih. Jadi kalau misalnya dia pengen lari, nggak bisa, karena tertahan sama si rantai itu. Tapi ketika dia tumbuh menjadi besar, ya, dia kan udah nggak dirantai lagi. Dia nggak lari. Kenapa? Karena bertahun-tahun dia coba untuk lari, ketahan sama rantai itu. Akhirnya dia ngerasa, ya udah deh, memang gue nasibnya di sini, gue nggak bisa keluar lagi dari sini. Jadi di saat badan dia besar, dia bisa melawan rantai itu, dia nggak lari lagi. Bahkan pada saat rantainya dilepas, dia tetap nggak lari. Karena di dalam pikirannya dia udah nggak bisa ditolong. Memang dia sudah terikat di situ. Dia udah mencoba berkali-kali pada saat dia kecil bertahun-tahun, memang nggak bisa. Nah ini bahaya sekali kalau terjadi di kamu. Jadi kalau kamu mengeluh dan menganggap kamu nih ya udahlah memang hidupnya susah, ya emang dari bulan ke bulan harus begini, nasib ya orang sekeliling seperti ini. Lama-lama, kalaupun ada solusi yang kamu lihat di depan mata kamu nggak akan mencoba untuk pakai solusi itu. Jadi udah kelihatan nih jalan keluarnya, kamu nggak akan coba. Karena kamu seperti gajah yang tadi. Udah dirantai dan sudah mencoba berkali-kali ngeluh, nganggepnya kamu ini memang sudah di situ. Ya by default, kamu memang ya nasibnya di situ. Jadi bahaya sekali ya. Jadi saya ingatkan sekali lagi, jangan mengeluh. Itu nggak ada gunanya. Yang kedua adalah jangan berharap hidup ini adil. Hidup ini memang nggak adil. Orang itu terlahirnya beda-beda semua. Ada orang terlahir di keluarga konglomerat, dia dari kecil makannya enak-enak, makannya bergizi semua, diajarin semua ilmu hidup dari orang tuanya, yang punya pengalaman yang banyak. Pada saat dia sekolah dan kuliah dikasih yang terbaik, kuliah di luar negeri top 5 di dunia mungkin. Terus pada saat dia balik, dia bekerja di perusahaan kenalan dari orang tuanya di bank terbesar di Indonesia misalnya, atau di perusahaan internasional beberapa tahun, jadi dia belajar dari yang terbaik. Setelah itu dikasih modal mulai bisnis sendiri. Apa kurang enak? Ya memang itu privilege. Di sisi yang lain, ada orang-orang yang terlahir di keluarga yang miskin, makanan gak bergizi, gak ada ilmu dari orang tuanya, sekolahnya jelek, kuliahnya juga jelek atau bahkan gak kuliah, gak dikasih modal, dan dia pada saat bekerja pilihannya gak banyak, dan dia saat bekerja harus hidupin orang tuanya, hidupin keluarganya, yang mungkin orang tuanya juga suka judi, suka ngabisin uang, itu nggak ngajarin dia ilmu kehidupan. Nah setiap orang itu memang startnya itu beda-beda. Memang kita nggak bisa berharap semuanya itu
adil startnya. Mau ngoceh bagaimanapun, memang kondisinya seperti itu. Tapi kamu perlu ingat bahwa kamu adalah sutradara film dari hidup kamu sendiri. 60 tahun dari sekarang ya, 60 tahun itu lama sekali ya. 10 tahun lalu itu 2015. Coba bayangin, lama nggak 10 tahun? 60 tahun dari sekarang, akhir dari hidup kamu itu bergantung dari semua keputusan kamu dari sekarang. Jadi, kalau kamu berakhirnya masih di posisi yang sama seperti sekarang, walaupun sekarang sulit sekali, itu adalah salahnya kamu. Kenapa? Pak, kan startnya beda-beda. Ada yang startnya lebih enak. Kalau kamu lihat ya, orang-orang terkaya di dunia, kita ambil ekstrim ya, yang terkaya di dunia. Lebih dari 50% itu self-made. Self-made itu maksudnya dia cari uangnya sendiri. Dari dia nol, susah, sampai dia jadi kaya raya. Ya itu kita ambil contoh seperti itu aja. Jadi memang kemungkinan itu masih ada. Kemungkinan bahwa kamu ini hidupnya jauh lebih baik dari sekarang, itu ada. Dan semuanya bergantung dari semua keputusan yang kamu ambil. Jadi kamu jangan berharap hidup ini adil. Yang kamu harap adalah kamu terus ada motivasinya, apinya terbakar terus, supaya kamu bisa merubah hidup kamu dalam puluhan tahun ke depan. Ya, dan kamu terus cari cara gimana supaya lebih baik, gimana supaya karir naik, kalau bisnis gimana bisnis bisa lebih besar, dan motivasinya itu tetap terjaga. Jadi jangan berharap bahwa hidup ini harus adil. Memang nggak adil. Dan kamu harus live with it. Harus hidup dengan itu. Memang seperti ini situasinya. Kemudian yang ketiga adalah jangan ngandalin orang lain. Ya banyak orang yang dia hidupnya itu dari orang lain. Dari keluarga atau teman dekat yang kasih uang dari bulan ke bulan supaya dia bisa hidup. Dia bilang, oh iya gue bisa hidup, terima kasih karena si ini kasih gue duit dari bulan ke bulan. Orang dekat itu punya batasan membantu. Dia mau membantu, ya bukan berarti dia nggak ngoceh loh. Ada loh orang-orang yang ngebantu, tapi sebenarnya di dalam hati juga ngoceh. Aduh nih orang seharusnya bisa sendiri, kenapa harus bebanin gua? Gue juga ada yang harus gua keluarkan nih untuk kebutuhan pribadi. Gue juga harus investasi untuk masa depan gua. Dan kalau orang itu hilang, mati kamu. Jadi jangan ngandalin orang lain. Andalin diri sendiri. Ini satu prinsip yang berlaku nggak cuman secara hidup secara umum ya, tapi juga dalam bisnis ataupun dalam karir. Dalam bisnis ya, kebergantungan itu berbahaya. Kalau misalnya kita satu perusahaan ambil bahan baku dari satu supplier doang, supplier ini punya daya negosiasi yang kuat sekali. Dia bilang, oke harganya gue naikin deh ke segini. Kita nggak ada pilihan lain. Ya apalagi kalau dia tahu kalau dia satu-satunya supplier bisa diteken. Ya atau misalnya karyawan, ada satu karyawan yang teknisnya jago banget, yang memang ini adalah inti dari perusahaannya. Terus tiba-tiba karyawannya hilang. Perusahaannya bisa tiba-tiba kolaps. Nah makanya kebergantungan itu nggak baik. Ya ini jadi saya ngomong nggak cuma dari sisi hidup secara umum, dari bisnis ataupun karir, ini sesuatu yang harus dipikirkan. Jadi kamu jangan ngandalin orang lain, andalin diri sendiri. Ya sama seperti yang saya ngomong ya tentang orang tua ngandalin anak. Jadi ada orang tua pendapatan per tahunnya 200 juta. 200 juta dia keluarin buat sekolah anaknya. Anaknya nih biayanya 195 juta, dia keluarin semuanya. Dia hidup susah nggak apa-apa. Dia bertaruh di anaknya, bergantung di anaknya. Pada saat anaknya lulus kuliah, ternyata nggak mau balik ke Indo. Ya ternyata dia nggak setor balik ke orang tua yang diminta juga nggak dinyautin. Walaupun ada anak-anak yang udah dibiayain, dikasih yang terbaik, dia kasih ke orang tuanya. Tapi saya sangat tidak menyarankan untuk bergantung ke anak, ya bertaruh. Karena belum tentu dia itu seperti yang kita ekspektasikan. Gitu. Jadi selalu ingat kamu harus andalin diri kamu sendiri. Jangan andalin orang lain. Nggak ada gunanya. Kalau secara uang kan saya selalu tekankan, bantulah diri sendiri sebelum kamu bantu orang lain. Ya sama seperti kalau misalnya kita naik pesawat, itu kan ada tuh yang buat oksigen tuh. Kan disuruhnya kita pakai diri sendiri dulu, baru kita bantu orang lain. Sama, uang juga sama. Kamu setor dulu ke rekening pribadi sendiri, ini saya selalu ulang-ulang ya supaya kamu ingat ya. Setor dulu ke rekening terpisah buat diri kamu sendiri yang nanti kamu investasiin ya. Baru kamu pakai buat bantu orang lain selebihnya ya. Pakai buat kebutuhan hidup, sisanya bantu orang. Jadi bantunya itu secukupnya. Ada orang dia pakai semuanya untuk bantu orang lain dan pada saat dia susah, dia bilang oke ini orang-orang kan udah gue bantu nih selama ini. Gue minta bantuan, ini pasti dibantu nih. Enggak, belum tentu. Banyak loh kejadian ya, artis-artis juga banyak yang cerita tuh, salah satunya di podcastnya Deddy Corbuzier, ya itu yang perempuan saya lupa namanya. Dia bilang dia bantu keluarganya terus-terusan dan juga orang-orang dekatnya. Pada saat dia susah dia minta bantuan nggak dibantu, sepeser pun nggak dikasih.
Malah dianggap menyusahkan pada saat dia minta bantuan. Jadi orang tuh gampang lupa. Jadi jangan ngandalin orang lain, andalin diri sendiri, bantu diri kamu sendiri dulu, baru bantu orang lain sesuai dengan kapasitasnya kamu. Terus selanjutnya adalah jangan mencari simpati atas kekalahan kamu. Ya, jadi jangan ke orang terus cerita ya, kamu nih gagal di sini terus minta simpati dari dia. Orang nggak ada yang peduli sama kamu. Seperti yang saya bilang, kita ngerasa orang tuh peduli sama kita. Ya kita cerita kekalahan kita, orang sangat peduli dan mau mengasihani kita, kasih kita motivasi. Ini ada satu cerita nyata ya, teman saya ada yang ngambil sertifikasi keuangan. Dia gagal. Di saat itu dia gagal, dia cerita ke satu grup nih, teman dekat. Memang ada yang bilang, oh ya lu harus bisa. Gue rasa lu memang orang yang seharusnya bisa. Mungkin lu kurang alokasi waktu. Tapi ada sebagian yang nyinyirin loh. Nyinyirinnya gimana? Wah akhirnya lu gagal kan selama ini kan lu berhasil terus. Nah itulah pelajaran lu. Malah dijadiin bercandaan. Kan gak enak. Ya jadi gak usah lah kita mau dikasihani sama orang lain. Jadi jangan mencari simpati dari orang lain. Karena gak semua orang itu, ya termasuk orang-orang dekat kamu itu peduli sama kamu. Yang harus peduli sama diri kamu sendiri itu adalah kamu sendiri. Bukan pasangan kamu, bukan keluarga kamu, orang dekat kamu sendiri. Nggak usah nyari simpati. Karena ada satu ini ya, teori ya, itu namanya approval addiction ya. Ini harus kamu hindari. Jadi ada orang, karena dia itu selalu minta orang lain untuk simpati ke dia. Jadi dia gagal, kalah gitu, dia minta simpati dari orang lain. Orang sekitarnya kasih simpati, dia ada adiksi itu. Jadi kalau misalnya nggak ada orang yang simpati ke dia, dia susah tuh dapat motivasinya untuk diri dia lagi. Jadi tiap kali dia kalah ya sesuatu dalam karir, lamar kerja gagal, atau dalam bisnis mencoba gagal, pitching klien gagal, dia cerita dia butuh orang lain untuk bilang, oh iya nggak apa-apa lah, lu pasti bisa ya, waduh kasihan ya. Dia ada adiksi itu. Ada approval addiction, harus orang lain approve dulu nih, dia tuh sebenarnya bisa gitu, dia tuh sebenarnya nggak gitu loh. Baru dia termotivasi, itu bahaya sekali. Karena idealnya tuh kita, seperti yang tadi saya bilang ya, kita andalin diri kita sendiri. Kita tanpa dikasihani orang lain, kita tetap seperti badak, kita tabrak terus, motivasinya kebakar terus. Cari cara supaya membakar motivasi diri sendiri. Ya ini kan saya sudah pernah ceritain ya, caranya gimana, dengerin lagu motivasi, jangan dengerin lagu yang halu. Itu kalau misalnya lagi sedih, pikirannya di set ke yang positif ya, lihat cerita-cerita inspirasi, banyak cerita orang yang kita dengerin yang pernah gagal gitu. Jadi cari cara supaya motivasinya bisa kita bakar sendiri. Jangan minta kasihan dari orang lain. Kita nggak perlu simpati dari orang lain karena orang lain terkadang ada yang nggak mendukung kita. Nggak semua orang itu mau kita maju. Seperti yang tadi saya bilang ya, orang tuh mau kita maju tapi nggak lebih maju dari dia. Kebanyakan seperti itu. Coba kamu perhatikan. Dan yang terakhir adalah jangan miskin. Ini saya selalu ulang-ulang ya. Orang kalau miskin itu nggak ada harga dirinya. Walaupun kamu bilang, ah enggak lah Pak, kalau itu kan orang-orang yang pemikirannya gini. Saya udah bilang, kalau misalnya kamu punya uang banyak, punya 100 M, mobil mewah, terus rumahnya gede, perlakuan orang sekitar kamu kan akan berbeda terhadap kamu. Jadi kamu jelas-jelas udah tahu kalau uang itu akan menentukan orang itu menyikapi kamu seperti apa. Walaupun nggak semua orang. Tapi itu akan sangat menentukan orang bersikap ke kamu tuh seperti apa. Makanya jangan miskin. Di sini definisi miskin saya adalah nggak bisa memenuhi kebutuhan hidup bulanan. Ya uangnya habis terus, nggak ada yang ditabung buat pensiun. Buat nanti pada saat masa tua. Jadi kalaupun pendapatan kamu besar, belum tentu kamu ini kaya. Ya ada orang pendapatannya 10 juta, 15 juta, tapi kalah sama yang pendapatannya 5 juta. Kenapa? Yang 5 juta ini hidupnya cuma 1 juta, 4 juta disimpan. Yang 15 juta ini 15 jutanya habis setiap bulan. Selalu habis, nggak ada tabungan. Dia nggak ada yang dia investasiin buat masa tuanya dia. Jadi dia ujungnya udah pasti ini ujungnya miskin. Dia pasti harus minta ke anaknya. Jadi harus dikasihani sama orang. Nggak bisa ngandalin diri sendiri. Makanya saya udah bilang, jangan miskin. Ya Pak Hermanto Tanoko pernah cerita kan, dia bilang kalau dia punya papa pernah bilang kalau orang miskin itu dianggapnya kayak tai. Ya memang kenyataannya seperti itu gitu. Jadi kamu harus pegang duit. Dan pegang duit itu beda loh feel-nya. Kamu sekarang punya tabungan 5 juta sama kamu punya tabungan 50 juta di rekening kamu. Itu rasanya beda. Ya kamu mungkin di sini sekarang ada yang tabungannya kecil, tabungannya 0, coba kamu rasain. Nanti kamu tabung benar-benar, luangin waktu ya, disiplin.
pegang 50 juta di rekening kamu. Rasanya itu beda. Gitu. Jadi jangan miskin. Dan kamu harus cari cara gimana supaya supaya uang kamu bisa kamu jaga. Jadi prinsip pertamanya menurut saya harus jaga uangnya dulu. Yang masuk dijaga, setor ke diri sendiri, sisanya ditekan sebisanya. Setelah itu baru pikirkan gimana kita tambah. Kita punya uang, gimana uang yang tadi sudah kita alokasikan sebagai tabungan, kita investasikan untuk bertumbuh. Jadi itu semuanya ada di tangan kamu. Kalau misalnya 50 tahun dari sekarang, tabungan kamu masih nol, itu salah kamu. Saya udah bilang loh di video ini. Ya, ini saya udah bilang nih di video ini. Kamu harus jaga uang kamu. Bukan masalah pendapatannya lebih besar atau gimana. Intinya kamu harus liatin, analisa. Ini uang gimana bisa lebih banyak yang disimpan buat nanti. Jadi kalau 50 tahun lagi kamu tetap masih nol, itu salah kamu bener-bener. Orang udah dibilangin dan kamu nggak bertindak. Dan motivasi untuk menjadi kaya yang nggak miskin itu pasti bisa dimunculkan karena secara naluri setiap orang itu pengen kaya. Kalau kamu baca buku biografinya Pak Khairul Tanjung, dia cerita ada satu kali saat dia muda, dia naik kendaraan umum, dia bilang dia benci sekali kemiskinan, dia akan jadi kaya dalam hidup dia. Dia munculkan motivasi itu dari diri dia dari saat dia muda. Nah jadi setiap orang menurut saya itu bisa gitu loh. Kalau misalnya mau, bisa. Cari cara. Kayak tadi bilang, oh saya uang 7 juta per bulan pak. 7 jutanya pasti habis. Enggak, pasti bisa. Kalau kamu ada niatnya, pasti ada cara yang bisa kamu lakukan, yang kamu belum lakukan sekarang. Yang untuk menekan semua pengeluaran kamu, supaya uangnya lebih banyak yang bisa disimpan dan diinvestasikan. Dan kalau kamu pengen tahu kamu seberapa jago jaga uang selama ini dalam hidup kamu, jumlahkan semua pendapatan kamu dari awal kamu bekerja. Itu bisa dihitung. 5 juta per bulan kali 12, 60. Totalin aja dari dulu sampai dengan sekarang. Terus lihat di rekening kamu sekarang ada berapa. Dan aset kamu ada berapa. Itu kelihatan tuh perbedaannya. Oh ternyata selama ini ada 100 juta nih kekumpul. Rekeningnya sekarang 0. Kamu nggak bisa jaga uang. Kalau kamu dari dulu jago jaga uang minimal mungkin ada 50 juta. Gitu. Jadi coba renungkan lah. Kamu udah nonton video ini sayang banget kalau kamu nggak jalanin gitu ya. Saya harap setelah video ini ya kamu benar-benar pikirin gitu. Supaya nanti kamu ujungnya nggak miskin, nggak minta-minta ke orang gitu. Karena kita semua akan masuk di usia tua, kita nggak bisa bekerja lagi. Kita harus andalin pendapatan pasif kita. Jadi ini adalah 5 hal yang menurut saya harus diingat oleh semua orang. Yang pertama itu adalah jangan mengeluh. Ya, karena orang lain itu nggak akan peduli sama kamu. Yang kedua, jangan berharap hidup itu adil. Yang ketiga adalah jangan andalin orang lain, andalin diri sendiri. Yang keempat, jangan cari simpati atas kekalahan kamu. Dan yang kelima adalah jangan miskin. Semoga video ini membantu dan bisa merubah hidup kamu. Semangat ya!